Selamat siang, nama saya Muhammad Fadila dari kelompok My Solution, presentasikan pemanfaatan miselium jamur Pleuretus ostreatus sebagai biokomposit dalam konstruksi bangunan. Nah, industri konstruksi itu salah satu penyumbang deforestasi dan emisi terbesar, karena banyak pembangunan yang tidak fokus pada lingkungan dan manufaktur materialnya juga menghasilkan emisi berlebih dan zat yang berbahaya. Nah, salah satu untuk mencegah hal ini adalah dengan memakai bahan alternatif seperti miselium biomaterial. Merupakan material yang berasal dari jamur, salah satu produk sampingan agrikultur yang berlimpah di alam. Sebagai contohnya, kalau misalnya miselium dikeringkan, dapat menjadi biomaterial yang bersifat tahan air, api, dan jamur, dan cocok untuk menjadi bahan bangunan. Tujuan pekerjaan ini adalah bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam aplikasi miselium jamur Pleuretus ostreatus sebagai biokomposit komersial dalam bidang konstruksi bangunan dan memaparkan model bioindustri terkait ditinjau dari aspek potensi, teknologi, industri, manajemen, pasar, kebijakan, dan aspek sosial. Sedikit tentang jamur ini, biasanya dia hidup di hutan pegunungan yang sejuk dan di iklim subtropis dan tropis. Jamur ini bisa ditemukan di sebagian besar di daratan Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Dia biasanya ditemukan tumbuh bertumpuk di permukaan batang yang sudah melapuk, pohon yang sudah melapuk. Jamur ini banyak dibudidayakan karena tingginya harga ekonomis dan ekologinya. Masa pertumbuhannya pun juga lebih singkat, terus dia tidak membutuhkan kondisi hidup yang rumit, dan lebih resisten terhadap penyakit dan hama. Terus juga substrat yang digunakan hanya diperlukan pasteurisasi, sehingga lebih murah. Untuk teknologi pembuatan biokomposit memanfaatkan kemampuan hifa jamur untuk menembus berbagai macam bahan organik untuk membentuk miselium. Miselium menciptakan integritas struktural pada substrat yang digunakan. Integritas diperkuat dengan menggunakan miselium jamur. Hifa jamur terbentuk dari protein kitin yang juga menyusun kuku dan rambut manusia. Dengan mengeringkan miselium, hifa jamur juga akhirnya mengeras dan meningkatkan daya tahan miselium jamur. Mengeringkan miselium jamur juga mencegah bertumbuhnya mikroorganisme lain yang dapat merusak biokomposit. Next. Hasil dari kajian kami menemukan dua macam metode yang cukup umum pembuatan biokomposit. Jamur yang digunakan adalah jamur Physalis setes, dalam kasus ini adalah Pleuretus ostreatus. Metode pertama adalah yaitu dicetak dengan cetakan biasa, lalu dikeringkan langsung dengan oven. Dan yang kedua dicetak dengan hingga membentuk suatu bentuk yang spesifik, dikeringkan lalu diberikan cangkang resin. Dari kedua metode tersebut ada satu teknik yang cukup penting, satu proses yang cukup penting, yaitu pengeringan miselium jamur untuk meningkatkan integritas struktural dan daya tahan biokomposit. Next. Nah, untuk pengeringan langsung, idenya yang pertama adalah dibuat adonan starter atau adonan biang dari substrat yang diinginkan dan juga spora jamur. Setelah itu diinkubasi hingga tumbuh sebagian. Setelah tumbuh sebagian, starter dicampur dengan adonan utama, lalu dibentuk dalam cetakan kotak seperti yang bisa dilihat pada contoh, lalu dibiarkan hingga miselium jamur tumbuh hingga menutupi seluruh permukaan biokomposit. Setelah menutupi seluruh permukaan, tergantung metodologi, ada yang kompres, ada yang tidak. Biokomposit dulu di oven hingga mengering, lalu siap digunakan. Next. Untuk pencetakan dengan cangkang resin, idenya serupa, tapi untuk perbedaannya yaitu cangkang resin digunakan untuk bentuk yang lebih spesifik atau lebih khusus. Nah, yang pertama disiapkan kulit pembungkus seperti loyang adonan atau loyang cetakan dari bahan organik, lalu dikeraskan, diisi oleh biokomposit, lalu diisi adonan biokomposit, lalu miselium jamur tumbuh melapisi seluruh bagian dari substrat dan pembungkusnya. Setelah itu biokomposit dikeringkan, lalu di oven hingga kering. Setelah dikeringkan, diberikan cangkang resin untuk menjaga integritas dari biokomposit tersebut. Next.
Nah, untuk aplikasi prioritas striatus sendiri, untuk material konstruksi ada berbagai macam seperti diberikan substrat sebuk gergaji, ada jerami, ada dicampur dengan spesimen lain seperti Volvariella, ada yang dicampur dengan gam. Jadi ada berbagai macam, tidak hanya satu metode saja, tergantung kebutuhan. Nah, di biokomposit di packing di tempat kering dan di dalam ruangan sehingga tidak ada kontaminasi organisme lain. Nah, untuk aplikasi luar ruangan biasanya dicampur oleh pengawet seperti asam borat. Next. Selanjutnya ada aspek industri. Industri konstruksi ini tuh telah mengalami tekanan yang signifikan beberapa tahun terakhir karena metode produksi bahan konstruksinya tuh yang terbatas dan permintaannya meningkat. Produksi bahan konstruksi itu juga menggunakan energi yang signifikan dan dapat mencemari lingkungan. Tapi pada saat yang sama, populasi global yang meningkat juga menyebabkan peningkatan konsumsi produk tahunan yang menghasilkan lebih banyak produk sampingan dengan sebagian besar limbah. Next. Nah, miselium ini tuh memiliki kemampuan unik dalam memanfaatkan limbah sebagai substrat untuk pertumbuhan jaringannya, yang mengintegrasikan dari potongan limbah menjadi sustainable composite. Sehingga penggunaan miselium ini tuh sebagai sustainable composite yang renewable sangat menjanjikan untuk bahan konstruksi. Dengan menggunakan miselium tuh kita bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan pengurangan besar dalam limbah. Karena produk miselium ini tuh 100% dapat terurai di alam. Fungsi material dari komposit ini tuh dapat diatur lebih lanjut dengan menggunakan spesies jamur, dengan mengendalikan spesies jamur, kondisi pertumbuhan, dan metode pemrosesan pasca pertumbuhannya. Berikut juga ada contoh biokomposit dalam industri konstruksi. Selanjutnya adalah protokol umum untuk produksi. Pertama, miselium ditumbuhkan pada pelat agar substrat biji-bijian dalam larutan terisi cair atau pada media homogen yang telah ditumbuhkan sebelumnya. Substrat di autoklaf atau dipasteurisasi untuk menghilangkan semua jenis mikroorganisme dan mencegah kontaminasi selama proses pertumbuhan dan inkubasi. Kemudian, sejumlah jaringan miselium ditambahkan ke substrat. Jika substrat tidak dilembabkan sebelum di autoklaf, maka sejumlah air steril ditambahkan. Selanjutnya adalah substrat yang diinokulasi, dikemas dengan tangan dalam cetakan steril yang memiliki bentuk yang diinginkan. Cetakan disegel dengan penutup kedap udara yang disaring untuk menjaga iklim mikro. Next. Miselium tumbuh melalui substrat dalam lingkungan yang terkendali. Bahan dapat tumbuh dalam dua fase, pertama cetakan untuk mengikat serat, dan kedua di luar cetakan untuk memadatkan kulit luar bahan selama suatu periode. Selanjutnya, bahan yang tumbuh dipanaskan pada suhu tertentu selama beberapa jam untuk mengakhiri proses pertumbuhan dan mengeringkan bahan. Yang terakhir adalah pelapisan atau pasca pemrosesan dapat diterapkan pada material untuk meningkatkan sifat-sifatnya. Proses pembuatan biokomposit miselium ini merupakan proses yang low cost, low energy, dan low waste karena pada akhir masa hidupnya, produknya itu bisa kembali lagi ke alam atau biodegradable. Jamur sendiri sebagai bahan bakunya itu merupakan produk sisa agrikultur, sehingga dengan melanjutkan proses ini, kita merecycle sisa produk agrikultur menjadi suatu biomaterial yang lebih dibutuhkan. Next. Bisa dilihat dalam diagram di atas bahwa proses manufaktur biomaterial berdasarkan miselium itu melalui atau mengadopsi suatu sistem ekonomi sirkuler, di mana pada akhir masa kehidupannya, suatu produknya itu bisa kembali ke alam dan membantu pertumbuhan bahan bakunya kembali, dan kembali bahan baku ini bisa digunakan atau diolah untuk menjadi biomaterial yang baru. Next. Meskipun sebagai bahan baku, jamur ini sangat abundant di alam atau sangat berlimpah di alam, untuk suatu produksi skala besar atau untuk upscaling produksi, kita bisa meningkatkan efisiensi budidaya jamur ini dengan memodifikasi beberapa aspek seperti medium pertumbuhan jamur. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa yield terbesar didapatkan dari medium biji kapas. Bisa juga kita melakukan penambahan substrat atau aditif kepada medium pertumbuhan untuk meningkatkan efisiensi waktu atau bahkan efisiensi yield. Dalam penelitian lainnya ditemukan bahwa molasses itu menghasilkan jamur dengan durasi paling cepat, sedangkan yield paling besar atau paling efisien dihasilkan dengan substrat dedak beras. Next. Medium ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi atau efikasi, tetapi juga mempengaruhi sifat biokomposit itu sendiri. Biokomposit yang paling kuat menahan tegangan itu biasanya memiliki medium yang berasal dari serat campuran selulosa dan lami. Untuk yang lebih fleksibel,
campuran selulosa dan serpihan kayu atau rami, sedangkan untuk sifat tahan panas itu berasal dari serat rami murni. Teknik pengolahan biokomposit itu juga bisa mempengaruhi sifat-sifat lainnya seperti kekuatan dan tekstur. Contohnya bahan yang post production-nya itu mengalami heat pressing itu teksturnya seperti board atau seperti papan dan memiliki kekuatan lebih besar. Sedangkan yang mengalami cold pressing bentuknya lebih seperti foam. Next. Berikut ada perbandingan properti dari berbagai material untuk konstruksi. Yang pertama itu berasal dari miselium, yang kedua polimer, yang ketiga gipsum, dan yang keempat adalah semen atau konkrit. Bisa dilihat bahwa cost atau biaya produksi yang paling murah adalah dari miselium. Juga yang paling bisa didegradasi atau biodegradable itu adalah miselium, yang merupakan keunggulan dari produk ini. Sedangkan untuk menggantikan beberapa produk seperti semen atau polimer itu kemungkinan masih belum cocok karena compressive strength atau ketahanan dari tekanannya itu miselium masih jauh lebih lemah daripada konkrit dan dia tidak tahan air, tidak seperti polimer. Sehingga apabila kita bisa membandingkan, miselium itu paling cocok untuk menggantikan gipsum karena kemiripan dari sifatnya. Next. Sayangnya dari berbagai studi literatur yang telah kami lakukan, belum ada suatu metode terstandar untuk membandingkan atau untuk dijadikan suatu basis penelitian, sehingga dari berbagai penelitian metodologinya seringkali berbeda-beda. Next. Berikut adalah lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mensertifikasi dan memanage mulai dari bioresource hingga produk akhir biomaterial yang berdasarkan miselium. Next. Oke, ini adalah beberapa inovasi yang telah dihasilkan berdasarkan biokomposit miselium. Beberapa yang menggunakan biokomposit untuk menggantikan bahan-bahan atau barang-barang yang sebelumnya mungkin tidak sustainable dan tidak biodegradable, itu adalah microcomposite dari Ecovative Design dan biomimicry oleh Biome. Kemudian ada juga Biobo dari Mycotech yang merupakan produk lokal. Namun yang paling penting adalah Hi-Fi dan The Growing Pavilion. Kedua ini adalah bangunan yang bahan bakunya atau bahan dasarnya berasal dari biokomposit miselium. Dan ya. Next. Nah, untuk pasarnya sendiri dipicu oleh kesadaran masyarakat untuk mendapatkan masih alternatif yang lebih ramah lingkungan, dikarenakan beton salah satu penyumbang karbon dioksida paling besar di dunia. Selain itu, secara finansial juga biokomposit lebih murah dengan seperti bisa bandingannya sekitar $19 dengan 937 US dollar. Jadi biokomposit lebih murah. Akan tetapi masih penggunaannya hanya terbatas untuk bangunan eksperimen oleh institusi pendidikan, institusi seni, dan firma desain. Next. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang berkecimpung sendiri ada Evocative Design, Mycotech Lab yang di Indonesia lokal, dan MycoWorks. Dari segi investasi sendiri seperti yang dipaparkan sudah cukup mendapatkan banyak traksi dari internasional, dan untuk nasional sendiri Mycotech Lab sudah mendapatkan investasi 83,3 ribu US dollar dari lembaga-lembaga investasi internasional. Dan dari lokal sendiri, dari LPDP sudah mendapatkan pendanaan 1,3 miliar rupiah. Next. Akan tetapi meskipun investasinya sudah mendapatkan banyak traksi, penggunaan masih sangat terbatas pada instalasi-instalasi semi permanen atau bangunan semi permanen. Masih perlu upaya scalability yang cukup baik. Distribusi juga harus diperbaiki, tidak bisa masih langsung dari produsen, prospektur masih belum jelas. Jadi secara garis besar pasarnya masih sangat kecil sampai terhitung non-eksisten, dan penggunaannya yaitu dikarenakan penggunaan yang terbatas. Nah, contohnya di Mycotech sendiri produksinya bisa mempunyai target 300.000 meter persegi bata. Akan tetapi demand-nya, permintaannya tidak lebih dari 20 meter persegi per bulan dengan harga 500.000 per meter persegi. Next. Nah, untuk kebijakannya tadi seperti yang disampaikan, standarisasi dan regulasi yang tersedia tidak dapat menjawab kompleksitas inovasi biomaterial yang ada. Sehingga nggak semua biomaterial itu punya
peraturan yang terkait. Contohnya si miselium juga termasuk. Ada regulasi budidaya jamur tiram pada tahun 2010. Kementerian Pertanian mengeluarkan SOP budidaya jamur tiram. SOP ini mengatur tahapan-tahapan budidaya jamur dari pemilihan lokasinya sampai pasca panen. Selanjutnya dari ranah sosial, penggunaan miselium sebagai biokomposit diperlukan karena populasi yang bertambah besar membutuhkan tempat tinggal yang lebih banyak, dan tempat tinggal yang lebih banyak membutuhkan bahan bangunan yang lebih banyak. Gaya hidup modern juga condong terhadap penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan, sehingga mendorong penggunaan miselium sebagai biokomposit. Next. Sekian presentasi kajian bioindustri miselium dari kelompok. Terima kasih.